Si pria yang mendapatkan bocoran terlihat ikut bersama salah satu penjaga. Diketahui pria preman ini bernama Doksu. Dia berterima kasih atas bantuan si wanita ini. Karena berkat korek api dia bisa melanjutkan permainan sekaligus melanjutkan hidup. Si kakek juga berterima kasih. Berkat cara Gihun, si kakek juga dapat melanjutkan hidupnya kembali. Ali dan yang lainnya pun bahagia bisa berkumpul kembali. Hasil permainan kedua, dari 187 orang peserta, 79 orang yang gugur. Dan setiap peserta gugur, nominal uang terus bertambah. Dengan total uang terkumpul sebesar 34,8 miliar won, atau dirupiahkan sebesar 400 miliar rupiah lebih. Setelah mempertaruhkan nyawa, para peserta ini hanya dapat telur rebus dan sebotol minuman bersoda. Si wanita kemudian punya ide. Doksu dan timnya malah antri kembali demi dapat makanan lebih. Peserta yang di belakang menanyakan kenapa dirinya tidak kebagian makanan. Tapi si petugas ini menyatakan kalau makanan sudah dipas dengan jumlah peserta yang ada. Kemudian salah satu peserta dengan beraninya menunjuk bahwa kelompok Doksu sudah mengambil jatah mereka. Karena kehausan mereka berebut dengan Doksu. Akhirnya botol pecah. Doksu yang berjiwa preman kemudian tak segan-segan memukul pria tadi. Dan tanpa diduga akibat perbuatannya pria itu tewas saat itu juga. Sangwo dan Gihun kemudian mencoba menghampiri pria tadi. Namun dia terlambat. Semua petugas hanya dia melihat kejadian ini. Gihun yang masih punya rasa manusiawi protes atas kejadian ini. Namun ternyata setelah pria tadi mati, uang di dalam celengan menjadi bertambah dan otomatis mengurangi jumlah peserta. Sejak kejadian ini, mereka pun berpikir ternyata dengan membunuh bisa lebih cepat untuk meraih hadiah uang tunai tanpa susah-susah ikut permainan. Kita lalu diperlihatkan si pria berkacamata yang sedang membedah organ tubuh manusia. Rupanya dia adalah seorang dokter. Si dokter ini rupanya sejak awal sudah bekerja sama dengan para penjaga. Dan mereka ini sudah menjual organ-organ peserta yang telah gugur. Di sisi lain seorang pria masuk ke ruangan itu. Si dokter lalu bertanya kepada salah satu penjaga, apa permainan selanjutnya? Dengan mudah si dokter dapat bocoran game berikutnya. Sedangkan dia juga diberitahu untuk berhati-hati, karena malam ini bakalan ada perkelahian besar-besaran demi menyingkirkan orang-orang yang lemah. Si dokter pun diminta untuk mencari dan bergabung dengan tim yang lebih kuat. Sangwo, Ali, dan Gihun bersiap untuk tidak tidur malam ini karena Sangwo curiga Doksu dan kelompoknya merencanakan sesuatu. Melihat si wanita pencopet, Gihun merasa kasihan lalu meminta agar dia bergabung bersama timnya. Di toilet dia pun membuka kertas itu di dalam telur rebus. Bisa-bisanya kertas masuk ke dalam telur ya. Dia pun menghampiri kelompok Doksu. Kemudian dia bilang kalau dia dokter dan akan berguna jika dia ada di kelompoknya. Semuanya pun mengejek karena mereka tidak butuh hal itu. Doksu lalu berbisik untuk diam saja di pojokan jika tidak ingin dia terluka. Tapi Doksu kaget begitu tahu kalau si dokter ini tahu bocoran permainan berikutnya. Terlihat para petugas begitu rapi dan disiplin. Mungkin selain takut dibunuh, mereka juga takut dipotong gaji ya. Semua lampu padam, saatnya peserta beristirahat. Namun Doksu sudah bersiap untuk menyerang. Di sisi lain, frontman memantau semua pergerakan peserta. Karena kejadian ini adalah bagian dari permainan. Si wanita tadi yang melaporkan Doksu menjadi korban pertama. Kemudian keributan dan perkelahian pun tak terhindarkan. Lampu kemudian jepret-jepret gak karuan, menambah para peserta semakin panik. Doksu mencoba membunuh si pencopet, namun seseorang berhasil menghadangnya.
Di tengah kepanikan, Sangwo, Gihun, dan Ali khawatir dengan keberadaan si kakek tua. Kemudian si wanita pencopet akhirnya membutuhkan bantuan Gihun. Dia berduel 1 lawan 1. Ali yang melihat itu membawa satu buah besi panjang. Perkelahian pun sempat teredam. Tapi ternyata si kakek tua itu malah nyempil di atas sana. Si kakek yang ketakutan berteriak, "Jika seperti ini maka semua peserta akan mati." Mendengar hal itu, frontman segera menghentikan semua ini. Para penjaga kemudian segera masuk untuk melerai perkelahian. Gihun lalu ditanya oleh pemimpin itu. Dia menanyakan apakah ada salah satu pemain yang bernama Hwang In. Tapi Gihun berkata jika dia tidak mengenal satu sama lain. Dia pun belum menyadari kalau dia adalah detektif yang menyamar. Para peserta yang tewas kemudian dimasukkan ke dalam lubang pembakaran. Sejak kejadian tadi, mereka akhirnya makin akrab lalu mengenalkan diri satu sama lain. Kemudian benar saja, si dokter ternyata berguna saat Doksu terluka dia menjahit luka tersebut. Dari 107 orang peserta, kini tersisa 80 orang saja. Si wanita yang merasa aman di dekat Doksu kini semakin dekat dengannya. Lalu pengenceritan terjadi di dalam toilet. Si wanita meminta untuk selalu melindunginya, dan dia juga mengancam jika sampai dikhianati, maka si wanita tak segan-segan membunuh Doksu. Lampu otomatis padam jika sudah waktunya untuk tidur. Si detektif selalu mencatat apa yang terjadi, dan dia masih berusaha menemukan kakaknya. Tidak diduga si kakek tua semalaman tidak tidur. Dia berkata orang tua tidak bisa membantu banyak. Hanya dengan berjaga dan mengawasi yang bisa dia perbuat untuk mereka. Takutnya perkelahian terjadi kembali. Waktu pun tidak terasa begitu cepat. Permainan ketiga akan segera dimulai. Sekarang si detektif menyamar menjadi petugas nomor 29. Semua peserta diminta membentuk satu buah regu yang terdiri dari 10 orang. Mereka kemudian diberi waktu 10 menit untuk membentuk regu. Para peserta pun belum tahu apa yang akan mereka mainkan. Tapi Sangwo berkesimpulan bahwa setidaknya ada beberapa pria yang kuat di timnya. Mereka bimbang karena terdapat kakek tua dan wanita yang dinilai lebih lemah. Mereka lalu berpencar mencari 5 orang lagi. Satu persatu diajak untuk bergabung dengan kriteria pria yang terlihat tangguh. Si kakek terlihat kebingungan, sementara Sangwo mengajak salah seorang pria di sana. Namun hal yang mengejutkan, ternyata pria ini tidak mau berpisah dengan istrinya. Sangwo dengan tegas menolak mereka. Si wanita copet melihat ada salah satu gadis yang malah diam sendirian. Tanpa diduga, Doksu menolak si wanita ini bergabung di timnya karena dia lebih memilih para pemain pria. Si wanita pun menolak untuk berpisah. Tapi demi kepentingan hidupnya, Doksu mencapakan wanita ini begitu saja. Rupanya si kakek tidak mengajak satu orang pun, dan hasilnya tim masih kekurangan satu orang. Sangwo sudah mengingatkan kalau di timnya itu membutuhkan seorang pria, tapi si wanita copet malah membawa wanita di timnya. Hampir saja dia pergi, tapi Gihun melarangnya dan menyuruh untuk tetap berada di sini. Waktu pun tersisa sedikit lagi. Lalu Sangwo berkata siapa yang mau gabung bersama tim lemah ini. Namun tak diduga si wanita ini nimbrung begitu saja. Karena waktu sudah habis, dengan terpaksa dia masuk bersama tim mereka. Kini wanita menjadi 3 orang ditambah si kakek tua yang menjadikan tim semakin terlihat lemah. Dikira mereka timnya akan bermain di tempat ini, namun dugaan mereka salah. Mereka masuk lagi ke sebuah ruangan, dan ternyata permainan ini adalah tarik tambang yang dilakukan di atas ketinggian yang dimana yang kalah otomatis terjatuh menghantam lantai. Tarik tambang pun segera dimainkan.
Petugas di sana kemudian mengundi siapa yang bertanding lebih dulu. Ternyata tim 7 melawan tim 1 yang dipimpin oleh Doksu. Tarik tambang ini tidak biasa ya, di mana tangan peserta diikat oleh sebuah gembok. Otomatis peserta tidak bisa kabur kemana-mana. Wah, emang sadis Squid Game ini. Dengan singkat, tim Doksu berhasil mengalahkan tim 7. Mereka yang kalah pun harus tewas dengan mengenaskan. Salah satu peserta terlihat masih bernapas. Kemudian petugas menandai peti mayat tersebut sambil diperlihatkan oleh petugas lain, yang dimana dia adalah si detektif yang menyamar berbagai karakter. Ya, namanya juga detektif ya. Ronde berikutnya adalah tim 4 dan tim 5, di mana tim Sangwo berhadapan dengan para pria bertubuh gempa. Di dalam lift, si kakek menyemangati mereka untuk tidak berkecil hati. Dia berkata kalau tarik tambang ini membutuhkan strategi dan kerjasama yang baik. Salah satu orang di sana meremehkan perkataan si kakek. Si kakek kemudian bercerita, saat kecil dulu dia sering main tarik tambang di kampungnya. Dia pun jarang kalah, yang padahal waktu kecil dia berhadapan dengan orang-orang kuat, salah satunya seorang atlet. Si kakek lalu memberitahu cara dahulu dia menang. Pertama, yang paling depan adalah orang yang paling penting karena berhadapan lebih dekat dengan lawan. Dengan kata lain, dia lebih bisa membaca pergerakan titik lemah tim lawan. Kemudian orang paling belakang adalah orang yang bertubuh besar dan kuat seperti jangkar kapal. Kemudian sisa dari pemain melakukan barisan kanan kiri secara selang-seling. Lalu kaki sejajar menghadap depan dan posisi tali dijepit oleh bagian ketiak. Dan pada poin akhir yang paling utama adalah di 10 detik pertama semua pemain harus melakukan formasi bertahan dengan cara merebahkan badan ke belakang. Itu akan membuat tim lawan keheranan karena sangat sulit untuk ditarik. Saat panik menghantui, ada saat di mana tim lawan kehilangan ritme permainan. Itulah saatnya menarik tali sekuat mungkin karena fokus mereka sudah buyar. Akan tetapi saat menariknya, tim lawan sudah pasti lebih kuat. Sangwo kemudian punya ide. Dia menyuruh untuk maju 3 langkah ke depan. Si wanita malah berisik dan tak percaya. Akhirnya mereka pun melakukannya.